Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, pada hari ini kita mau sharing gimana sih untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan budget 50.000 per harinya ya bunda-bunda. Jadi ini cocok untuk bunda-bunda yang penghasilannya itu harian dan sebesar 50.000 seperti itu ya bunda-bunda. Dan di sini saya membuat sharing untuk pembuatan anggarannya itu untuk bunda-bunda rumah tangga dengan 2 orang anak ya bunda-bunda. Oke, jadi bagaimanakah untuk pengaturan keuangannya? Oke. Jadi mengatur keuangan rumah tangga. Jadi ini bunda-bunda, saya sekedar sharing aja ya bunda-bunda. Kalau misalnya bunda-bunda mempunyai referensi lain, misalkan cara yang lain untuk mengatur keuangannya, monggo silakan. Jadi ini kembali lagi adalah cuman sharing dari saya aja. Dan ini budgetnya itu 50.000 per harinya ya bunda. Nah ini itu rumah tangga. Jadi untuk rumah tangga dengan 2 orang anak ya bunda, 2 orang anak. Nah seperti itu ya bunda-bunda. Nah kemudian di sini seperti biasa akan saya pisahkan dulu yang mana yang merupakan kebutuhan tetap atau kewajibannya ya. Yang pertama itu adalah kewajiban atau mungkin disebut juga kebutuhan tetap ya bunda-bunda. Nah di sini kewajibannya itu adalah itu arisan. Ini wajib ya, karena memang ini pertanyaan dari saudara saya gitu kan ya, gimana cara pengaturannya. Dan beliaunya itu ada kewajiban untuk membayar arisan itu sebesar 200.000 rupiah ya, 200.000 rupiah per bulannya. Nah kemudian beliau juga punya kewajiban sampah, membayar sampah itu 50.000 per bulannya. Kemudian juga listrik itu pemakaiannya untuk beliau sendiri, dan ini itu pembayarannya juga setiap bulan ya bunda-bunda. Jadi ini ada biasanya beliau 150.000. Nah kemudian karena ini itu penghasilannya harian, jadi untuk arisan, kewajiban seperti arisan, sampah, listrik ini juga kita kumpulinnya per hari ya bunda. Jadi kita bagi 30 semuanya. Oke, kita bagi 30 hari. Oke, semuanya 30 hari ya. Nah jadi untuk arisan ini kita menganggarkannya kurang lebih 7.000 ya bunda-bunda per harinya. Nah kemudian untuk sampahnya itu kurang lebih 2.000 rupiah per harinya. Seperti itu ya bunda-bunda. Nah kemudian untuk listrik ini kan 150 dibagi 30 jadinya 5.000 ya bunda-bunda. Nah seperti itu. Nah ini kemudian kita total. Oke, kita total kemudian hasilnya adalah kita harus menyisihkan untuk kewajiban 400.000 per harinya dari uang 50.000 itu. Jadi langsung kita masukkan 14.000 ke alokasi ini ya, kewajiban. Nah untuk penyimpanannya sendiri bunda-bunda bisa pakai metode amplop atau mungkin metode kaleng, atau bisa juga dengan metode dompet ya, dompet pintar. Jadi terserah bunda-bunda aja. Oke, kemudian yang kedua untuk kebutuhan ya bunda-bunda. Nah ini kebutuhan ini kan nggak tetap ya,
Jadi yang pasti dibutuhin pertama itu adalah beras ya bunda-bunda. Oke, beras. Nah, di sini untuk berasnya itu kurang lebih sekitar 150.000 ya per bulannya, per bulan. Ini 150.000 per bulannya. Jadi kalau misalnya per hari berapa? Ya, kurang lebih 5.000 ya. 5.000 per harinya, oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah belanja kebutuhan. Lah, belanja kebutuhan ini apa aja? Ini kalau biasa kita sebut bisa juga belanja bulanan gitu ya. Belanja bulanan atau bulanan, karena ini enggak bulanan jadi kita sebutnya belanja kebutuhan gitu ya. Nah, ini contohnya apa aja, banyak ya bunda, kayak misalnya minyak goreng, kemudian gula, kemudian kopi, kemudian teh, kemudian apa lagi, terigu, kemudian apa lagi, alat kebersihan ya, misalnya sabun cuci piring, sabun pel lantai, kemudian sabun untuk membersihkan kamar mandi gitu-gitu. Kemudian juga alat mandi ini masuk ya, alat mandi ini masuk ke sini. Nah, ini itu budgetnya biasanya itu 300.000 per bulannya. Nah, kalau misalnya karena ini penghasilannya per hari, maka per harinya itu adalah 10.000 per hari. Oke ya bunda-bunda, jadi ini ya 10.000 per hari. Nah, kemudian untuk belanja harian ya, untuk belanja harian maksudnya ini belanja untuk sayur, lauk gitu ya bunda-bunda ya. Nah, di sini kita anggarkannya 15.000 per hari. Oke, jadi total kebutuhannya adalah 5.000 ditambah 5.000 untuk berasnya tadi ya, kita kumpulinnya kan per hari, jadi kita mau bisa gunakan amplop atau mungkin gunakan dompet, itu terserah bunda-bunda, atau mungkin kaleng, itu terserah bunda-bunda ya. Nah, jadi total kebutuhannya adalah 5.000. Kemudian ini belanja kebutuhannya itu tadi berapa? 10.000 ya bunda-bunda. Oke, 10.000, kemudian belanja hariannya 15.000. Jadi total untuk kebutuhannya adalah berapa ini? 5.000, 10.000 sama 15, jadi 30.000 ya bunda-bunda ya. Oke, 30.000 per harinya untuk kebutuhan. Nah, sekarang untuk kewajiban ditambah dari kewajiban yang harus kita bayarkan, betul-betul harus kita bayarkan setiap bulannya ya. Kemudian dan kebutuhan, untuk kebutuhan kita sehari-hari itu kita jumlahkan. Jadi di sini jumlahnya adalah 14.000 untuk kewajibannya, ditambah dengan kebutuhannya adalah 30.000, maka totalnya adalah 44.000. Oke. Nah, di sini 44.000 berarti masih ada sisa ya bunda-bunda, karena tadi kan penghasilannya adalah 50.000 per hari, berarti ini masih ada sisa 6.000 rupiah gitu ya bunda-bunda. Nah, 6.000 rupiah ini kita alokasikan jadi untuk sedekah. Jadi ini sebisa mungkin ya bunda-bunda, kalau mendapatkan penghasilan itu kita harus mengeluarkan untuk sedekah berapapun itu. Jadi yang penting kita harus rutin aja, itu insya Allah
ada keberkahan sendiri nanti bunda-bunda, seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan ya, jadi cuman sharing aja. Nah, sedekah ini saya anggarkan 2000 ya, 2000 per harinya. Kan tadi sisanya ini kan per hari ya, nah bunda-bunda ya. Nah, kemudian untuk dana darurat ini juga saya anggarkan 2000 per harinya. Kemudian untuk tabungan ya, tabungan di sini saya juga menganggarkan 2000 rupiah per harinya. Jadi kalau di total antara sedekah, darurat, dan tabungan ini jumlahnya adalah 6000 rupiah. Nah, untuk posting sisahan ini untuk sedekah, darurat, tabungan itu berapa sih dalam satu bulannya? Nah, ini dalam satu bulannya, jadi bunda-bunda itu untuk sedekahnya itu ada 60.000 ya. Kemudian dana daruratnya itu juga ada 60.000. Kemudian tabungan itu juga ada 60.000 ya bunda-bunda. Lah ini untuk poin jadi kita masih ada tabungan ini ya, 120.000 per bulannya dari penghasilan 50.000 rupiah per hari. Nah, untuk ini ya bunda-bunda, untuk sedekahnya ini terserah bunda-bunda ya. Bunda-bunda mau ngasihkannya per hari ataukah per bulan, itu terserah bunda-bunda. Jadi kalau misalnya per hari ya bunda keluarin aja 2000, dikasih ke pengamen atau mungkin ke siapa gitu yang membutuhkan. Nah, kalau misalnya nunggu 1 bulan dulu dikumpulin deh biar lebih banyak gitu, jadi 60.000. Nah, 60.000 ini bisa kita belikan kepada fakir miskin atau mungkin yatim piatu, atau mungkin kita sedekahkan ke masjid atau gimana. Nah, itu terserah bunda-bundanya aja yang lebih enak yang mana gitu ya. Oke, jadi segitu aja ya bunda-bunda sharing saya mengenai gimana cara mengatur keuangan rumah tangga dengan budget 50.000 rupiah per harinya. Di sini kita masih bisa mempunyai simpanan sebesar 120.000 per hari. Oke, jadi itu ya bunda-bunda semua. Oke, jadi sekian dulu ya bunda-bunda video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya, khususnya bunda-bunda yang dengan penghasilan 50.000 per hari. Semoga bisa membantu bunda-bunda ya di sini dari budgeting yang saya buat ini. Jadi untuk penghasilan bunda yang 50.000 per harinya itu masih, dan dengan 2 orang anak itu masih bisa punya tabungan ya bunda-bunda ya, dan tabungannya adalah sebesar 120.000. Nah gitu. Nah seperti itu ya bunda-bunda. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bunda-bunda yang belum subscribe, silahkan bunda subscribe ya. Mohon dukungannya supaya channel ini bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih bunda-bunda. Assalamualaikum.